bisa memenangkan Ramadan ini. Nah, selanjutnya insya Allah akan disampaikan lebih jelasnya oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid. Dan ini Ustadz, kita live mulai dari YouTube, kemudian Facebook, dan juga Instagram, yang insya Allah nanti kalau beberapa sosial media belum masuk, insya Allah nanti dari rekaman ini kita akan share juga agar sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga rekan-rekan bisa mendengarkan taujih dan juga bisa menyebarkan kepada keluarganya, seperti itu. Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Afwan Ustadz untuk di unmute speaker. Udah unmute. Berapa lama nanti ada tanya jawab nggak? Tanya jawab. Kalau mencukupi ada Ustadz. Saya berapa lama nih dari sekarang sampai jam berapa? Sekarang jam 16.11 sampai jam 5 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, pimpinan dan keluarga besar daripada kami di bawah pimpinan dari kita, sahabat kita Elevan Jusmanto dan seluruh kaum muslimin muslimat, para aktivis, para mahasiswa maupun juga umat Islam dimanapun antum berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'utsu da'iyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, sahabat-sahabat semuanya, daripada kami ini lagi yang semuanya saya hormati. Oi. Suara saya terdengar bagus? Terdengar Ustaz, jelas. Baik, pertama sudah sangat seharusnya bila dan apalagi rekan-rekan sekalian kalangan pemuda, terpelajar, mahasiswa, aktivis untuk mengedepankan salah satu daripada ideologi yang sekaligus menghadirkan integritas, moralitas yang berkeunggulan daripada umat Islam, yaitu selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan logika bersyukur ini kita akan menghadirkan pribadi-pribadi yang dalam dirinya ada etika, ada moral, ada komitmen, segala sesuatunya lipat ganda karenanya menghadirkan manfaat yang lebih luas dan lebih banyak dengan pengaruh dan juga dengan dampak yang juga lebih panjang lagi. Kita bersyukur karena insya Allah kita akan kembali bertemu dengan salah satu daripada syariah Allah yang merupakan syariah tahunan, itulah puasa di bulan Ramadan. Yang oleh Rasulullah bulan Ramadan ini disebut sebagai tamu agung yang oleh beliau sejak bulan Rajab sudah dimangai beliau, sudah beliau mempersiapkan para sahabatnya untuk menerimanya, untuk berdoa agar kita diberikan karunia oleh Allah, keberkahan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan insya Allah 2 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kira-kira tahun ini insya Allah antara NU dan Muhammadiyah dan karenanya pemerintah dan umat Islam mudah-mudahan justru dalam kondisi di mana kita prihatin dengan adanya wabah nasional yang bernama Corona itu, tapi kita tetap bisa bersatu padu, menerima dan menyambut hadirnya bulan Ramadan bersama-sama menghadirkan, menghidupkan bulan Ramadan. Saya katakan kita perlu bersyukur karena sekali lagi baik karena Corona maupun yang lainnya, sekarang ini banyak saja saudara-saudara kita yang tahun yang lalu masih bersama dengan kita, mentarhib Ramadan dan kemudian memakmurkan bulan Ramadan dengan segala aktivitasnya, tapi sudah
tidak kita temukan lagi pada hari ini maupun hari besok karena mereka sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik karena faktor terdampak dengan COVID-19 maupun karena sebab takdir yang lainnya. Mereka tidak lagi bersama dengan kita. Tapi Allah masih memberikan kepada kita karunia untuk pada sore hari ini melakukan kegiatan tarhib, menyambut, mempersiapkan diri akan hadirnya tamu agung bulan Ramadan. Dan insya Allah akan kemudian bisa juga menghidupi bulan Ramadan. Itu adalah karunia yang sangat besar, karena sekali lagi banyak saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin senior kita, mungkin sahabat sekampus kita, seperjuangan kita, mereka telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tentu maksudnya adalah bukan agar kita memubazirkan hadirnya bulan Ramadan, tapi agar kita bisa memaksimalkannya jadi bagian daripada yang meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas keamanahan kita, profesionalitas kita, kualitas keaktifan atau aktivismenya kita, kualitas peran serta kita, kualitas kita menjadi bagian daripada generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan keumatan, kebangsaan, dan seterusnya. Itu semuanya memerlukan bekal yang sangat banyak, memerlukan bekal ilmu, bekal iman, bekal amal, bekal penerimaan sosial yang semakin luas. Dan Ramadan adalah salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan nilai-nilai tadi. Nilai iman akan dengan begitu terpampang di depan kita. Allah memberikan kesempatan kita seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan. Allah memberikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan ilmu, memberikan kepada kita kesempatan seluas-luasnya untuk menambah wawasan, memberikan kesempatan kepada kita dengan Ramadan itu kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kualitas diri dan penerimaan sosial kita, bahkan sekalipun kondisinya seperti sekarang ini yaitu dengan hampir semuanya melakukan physical distancing maupun juga social distancing. Tetapi seperti yang sore hari bisa kita lakukan, ternyata kondisi tadi tidak membuat kita menjadi mati angin, tidak mempunyai kesempatan untuk menghadirkan terobosan inovasi. Antum pada sore hari menghadirkan terobosan inovasi seperti yang lain-lain juga, yaitu menghadirkan kegiatan mempergunakan telekonferensi, mempergunakan Zoom, mempergunakan alat untuk kita bisa tetap saja meningkatkan kualitas iman kita, ilmu kita, amal kita, penerimaan sosial kita, kontribusi kita untuk peradaban, untuk kemanusiaan melalui maksimalisasi bulan Ramadan. Jadi karena kita sangat bersyukur. Karena Allah memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita waktu dan sekaligus juga sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita, amal kita, ilmu kita, amal sosial kita, dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian, tentu saja ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan dan kaitannya dengan bagaimana dia dioptimalisasikan untuk meningkatkan segala yang terbaik, segala yang mungkin bisa kita tingkatkan di tengah wabah ini, tentu kita sesungguhnya juga sedang tidak berada di luar jalur sejarah. Karena di satu pihak ketika Allah menegaskan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang saya yakin antum semuanya juga menghafalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai Anda semuanya orang yang beriman, Allah mewajibkan kepada Anda semuanya untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Anda, agar Anda semuanya selalu bisa merealisasikan nilai aktivitas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dengan jelas memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan syariat Allah yang bernama puasa di bulan Ramadan itu sekaligus menegaskan dan mengingatkan kembali tentang bahwa kita, Anda semuanya, antum semuanya adalah makhluk sejarah. Kita melanjutkan peran sejarah. Karenanya Allah menegaskan di sana, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Anda. Puasa karenanya memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa kita adalah kelanjutan daripada generasi-generasi sebelum kita. Kita adalah kelanjutan daripada generasi-generasi bahkan sebelum generasinya Rasulullah SAW, generasi para nabi-nabi sebelumnya.
Generasi ini semuanya disambungkan dengan sebuah hal yang sama, yaitu melaksanakan perintah Allah. Salah satu di antaranya adalah melalui puasa. Kita akan nanya dengan puasa, diingatkan kembali bahwa kita makhluk jadi-jadian. Kita bukan makhluk yang baru datang dari tempat yang majhul, yang tidak jelas. Tapi kita adalah makhluk sejarah dengan latar sejarah yang sangat jelas. Sejarah kita bukanlah sejarah kejahatan, bukan sejarah tidak berprestasi, bukan sejarah mubadir, bukan sejarah yang kemudian hanya menambahkan jumlah statistik kehadiran manusia sebagai penduduk dunia. Tapi kehadiran kita adalah kehadiran mensejarah yang ternyata menghadirkan keunggulan-keunggulan dan nilai-nilai yang luar biasa. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah fakta bahwa ketika puasa di bulan Ramadan disyariahkan, difardukan kepada Rasulullah dan kepada umat Islam, itu terjadi ini apa yang disebut dengan peristiwa. Nah, peristiwa Badar Al-Kubra seperti yang antum pasti sudah mengkajinya, ada sebuah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Inilah kali pertama Rasulullah melakukan sebuah dalam tanda kutip pembelaan yang berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Dulu diteror habis-habisan oleh yang lain, yaitu virus para musyrikin Quraisy. Sudah. Lanjut. Oke, baik. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka dan pada tahun kedua Hijriah, ketika kemudian Allah mensyariahkan tentang berpuasa, maka pada waktu itu Rasulullah mendapatkan surat dari Abu Sufyan dan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka menegaskan akan menghabisi Rasulullah dan komunitas umat Islam di Madinah. Mereka menteror, mereka menghadirkan ketakutan, mereka menghadirkan sesuatu yang dalam beragam hal barangkali ada miripnya dengan yang terjadi dengan kondisi di mana virus corona atau COVID-19 sekarang menakuti dunia. Rasulullah diteror dengan surat itu. Dan orang-orang musyrikin Quraisy mencoba menteror dengan sepenuhnya. Mereka menghadirkan segala keuntungan berbisnis mereka di Syam. Mereka belikan alat-alat untuk berperang, untuk logistik memenangkan peperangan, dan mereka kemudian keluar menyongsong atau berangkat ke Madinah untuk menyerbu umat Islam di Madinah. Tapi Rasulullah kemudian membuat sebuah pembedaan. Beliau dan para sahabatnya daerah Badar, dan antum tahu bagaimana kemudian terjadi peristiwa Badar Al-Kubra. Jumlah yang sangat kecil 313 berhadapan dengan jumlah yang sangat besar, seribuan orang-orang musyrikin, pasukan musyrikin Quraisy. Kondisi yang tadinya mereka orang-orang musyrikin Quraisy menghadirkan teror yang menakutkan, Rasulullah pada bulan Ramadan itu tidak kemudian menjawabnya dengan ketakutan. Teror itu dijawab dengan efektif, yaitu menghadirkan konsolidasi maksimal dan kemudian bahkan akhirnya bisa memenangkan, menghadirkan kemenangan, menghadirkan Al-Furqan yang kemudian menghadirkan sebuah pembeda. Dahulu Rasulullah selalu dikalahkan, selalu diteror, tapi sekarang Rasulullah memenangkan, tapi tidak dengan teror, memenangkan dengan peradaban yang berkeunggulan. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks sejarah ini, maka apa yang sekarang sedang terjadi, di mana kemudian virus COVID-19 ini menteror umat manusia, umat Islam ada di dalamnya, dan umat yang beragama yang lainnya. Puasa kemudian hadir, dan karenanya selayaknya lah bila peristiwa Badar Al-Kubra itu memberikan inspirasi yang sangat kuat bahwa ketakutan yang dimunculkan oleh terornya musyrikin Quraisy, ketakutan yang dimunculkan oleh terornya COVID-19,
dengan Ramadan, dengan puasa di bulan Ramadan, dengan solidaritas ukhuwah dan kuatnya keimanan umat Islam dengan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan akan memberikan suatu hal yang membuat umat Islam menjadi kokoh dan kuat, dan kemudian karenanya akan bisa memenangkan pertarungan, mengalahkan COVID-19 yang akan masih ditemui nanti di bulan Ramadan. Karena kayaknya hampir semuanya mengatakan bahwa tidak mungkin masalah ini akan selesai pada bulan Mei, kemungkinan bahkan akan berlanjut dalam bulan-bulan berikutnya. Tapi itu artinya adalah bahwa pada bulan Ramadan kita masih bertemu dengan COVID-19. Beragam fatwa sudah menyebutkan tentang kemungkinan nanti di bulan Ramadan ini kondisinya akan berbeda. Umat Islam tidak sholat tarawih di masjid-masjid secara umum, kecuali di tempat-tempat yang sama sekali tidak terjadi dampak daripada COVID-19. Mungkin juga Idul Fitri akan diselenggarakan dengan cara yang sama sekali berbeda, dan bahkan mungkin sebagian besar umat di tempat-tempat terjadinya COVID-19, mereka tidak menyelenggarakan Idul Fitri, tapi mereka akan ubah dengan cara yang lain. Bahkan mungkin pun juga banyak di antara umat tidak bisa melakukan pulang kampung karena COVID-19 yang masih melakukan terornya kepada umat manusia, kepada umat Islam dan warga Indonesia dengan konteks ini. Tapi sekali lagi, hadirnya kesadaran sejarah itu mudah-mudahan akan membuat kita bisa memasuki bulan Ramadan tidak dengan kecil hati, tidak dengan ketakutan, tidak dengan pesimisme hanya karena kita tidak bisa melakukan buka puasa bersama, tidak bisa melakukan sahur on the road, tidak bisa tarawih bersama. It's okay, itu bagian-bagian dari yang harus kita prihatin, tapi kita ganti. Baik Rasulullah dengan hadirnya bulan Ramadan, dia mempersiapkan para sahabatnya untuk menghadirkan kemenangan di Badr al-Kubra, kemenangan di Fathu Makkah, dan kemudian menghadirkan Islam yang menyebar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kesadaran sejarah ini saya kira penting untuk kita kapitalisasi menjadi modal yang membuat kita akan tetap bisa mengisi Ramadan dengan cara yang maksimal, tetap bisa mengisi kegiatan berpuasa dengan cara yang maksimal, sekalipun kita dari rumah atau justru ketika kita berada di rumah, kita bisa maksimalkan kajian, bacaan Al-Quran, kemudian pun juga telahan terhadap kitab-kitab, dan atau kemudian pemahaman yang lebih mendalam lagi, menghafalkan ayat Al-Quran, dan kemudian pun juga bisa tetap berdakwah melalui posisi kita di dalam rumah, maupun juga kepedulian kita dengan sesama ketika kita masih berada di dalam rumah. Sahabat sekalian, ikhwan-akhwat sekalian, para keluarga besar kami yang saya hormati, dengan pendekatan sejarah ini maka kita akan masuk kepada hal yang lain, optimalisasi bulan Ramadan. Di tengah sangat penting untuk pertama juga menyadari bahwa Allah sesungguhnya sudah memposisikan umat Islam, warga dunia ini dalam posisi yang sangat terhormat. Karenanya Allah menyapa kita tidak lagi hanya sekedar dengan ya ayuhan nas, sebagaimana ungkapan-ungkapan umum yang ada pada periode Makkiyah. Tidak juga dengan sapaan ya ayyuhal muslimun. Kita oleh Allah disapa dengan sapaan yang sangat menghormati. Allah menyebut kita sebagai ya ayyuhalladzina amanu, wahai Anda semuanya orang-orang yang beriman. Pada Allah pastilah tahu apa yang terjadi dengan diri kita semuanya setelah Ramadan tahun yang lalu dan kemudian tapi Allah seolah-olah tutup buku, tutup mata. Malam ditargetin sama kita sebagai orang-orang yang terhormat, yaitu orang-orang yang beriman. Pasti rekan-rekan tahu bahwa strata atau makom iman bukanlah makom yang biasa dalam konteks Islam. Di sana ada Islam, ada iman, ada ihsan. Keimanan karenanya adalah makom yang sangat terhormat. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan yang terhormat itu. Bila demikian maka sudah sangat sewajarnya dan sangat rasional bila kalau Allah saja memanggil kita dengan panggilan yang begitu menghormat, pastilah kemudian kita sebagai hamba Allah, sebagai pihak yang mencintai Allah, sebagai pihak yang ingin menghadirkan keberkahan dalam hidup kita karena melaksanakan ajaran-ajaran Allah, pastilah kita tidak ingin mengecewakan Allah yang telah memanggil kita, yang telah berhusnudzon dengan kita, yang telah memposisikan kita posisi yang sangat luar biasa terhormat itu. Pastilah rasionalnya kita akan menjaga diri, kita akan mematut-matut diri bahwa kita memang adalah orang yang beriman, orang yang terhormat, orang yang layak untuk kemudian karenanya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bila ini kita jadikan sebagai pegangan, maka optimalisasi bulan Ramadan artinya adalah memaksimalkan potensi yang Allah telah berikan pada antum semuanya, yang telah antum dapatkan melalui pelatihan, melalui pengalaman, melalui kajian-kajian. Bagaimana itu semuanya bukan kemudian dijadikan sebagai sesuatu hal yang dalam tanda kutip hanya rutinitas saja, sesuatu yang kemudian dinilai sebagai tidak ada artinya, kurang bermanfaat, atau kurang bisa memberikan nilai tambah bagi antum semuanya. Dalam pendekatan bahwa kita oleh Allah diposisikan sebagai orang yang beriman, orang yang punya keunggulan, orang yang dalam posisi yang unggul, maka segala yang telah kita miliki penting untuk kita maksimalkan. Masuk ke bulan Ramadan, segala sesuatu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Itulah karenanya memaksimalkan segala potensi yang telah kita miliki sebelum Ramadan untuk kemudian kita maksimalkan selama bulan Ramadan. Sekali lagi, apakah itu namanya taklim, apakah namanya kajian, apakah namanya silaturahim, apakah namanya membantu sesama, mendoakan sesama, mencarikan solusi bagi masalah yang ada, termasuk masalah terkait dengan COVID-19, penting untuk kita maksimalkan. Supaya apa? Supaya sekali lagi, apa yang telah Allah husnudzonkan kepada kita, menjadi orang yang beriman, orang yang punya keunggulan-keunggulan, akan betul-betul bisa direalisasikan dan akan betul-betul bisa dilanjutkan. Berikutnya, dengan pendekatan yang sejenis, kita akan dapatkan bahwa Allah ketika menyebut kita seorang yang beriman, sekaligus Allah kemudian akan menegaskan bahwa berpuasa ini, melaksanakan kegiatan ibadah, berpuasa, siam di bulan Ramadan ini adalah bukan kegiatan yang kemudian tidak ada ujung pangkalnya. Tidak ada tujuan yang kemudian bisa direalisir, manfaat konkret yang kemudian bisa didapatkan. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'annya, di dalam surah Baqarah 183 yang tadi telah saya bacakan dan antum semuanya pasti menghafalnya. Allah menegaskan bahwa bukan hanya Allah memulai dengan sapaannya begitu rahmat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, Allah menegaskan bahwa berpuasa itu ujungnya atau ada ujung daripada berpuasa menghadirkan sesuatu yang membawa manfaat, dan itu adalah bagian daripada tujuan berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Banyak yang memberikan pemaknaan daripada ungkapan la'allakum tattaqun sebagai mudah-mudahan Anda semuanya menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa tentu adalah baik dan benar. Tetapi ungkapan la'allakum tattaqun bukanlah ungkapan yang menandakan orientasinya adalah orientasi pada hasil, orientasi menjadi, tapi orientasi yang ada dan bisa diambil maknanya daripada ungkapan la'allakum tattaqun adalah orientasi pada proses la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dapat merealisasikan nilai-nilai takwa. Rekan-rekan sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab kita akan menemukan dalam gramatika bahasa Arab, nahwu dalam bahasa Arab ada ungkapan tentang ungkapan-ungkapan yang mempergunakan fi'il mudhari, future tense, seperti kata-kata tattaqun, dan disampaikan dalam bentuk jamak seperti tattaqun itu, karena di situ ada ungkapan yang jamak. Itu mempunyai makna bukan sekedar kata kerja biasa. Kata kerja yang memberikan makna tentang lilhal wal istiqbal, artinya untuk yang sekarang dan juga untuk yang berikut-berikutnya. Litajaddud wal istimrar, sesuatu yang kemudian membaharu, inovatif, dan juga continue, berkelanjutan. Jadi ketika Allah menegaskan tentang berpuasa ini akan bisa menghadirkan manusia yang sejak semula diposisikan sebagai manusia utama, manusia yang beriman, manusia yang berkualitas, manusia punya keunggulan, bukan manusia biasa, bukan manusia yang kemudian sudah menutup diri dan tidak bisa meningkatkan kualitas dirinya. Tapi diposisikan sebagai manusia yang utama, yang beriman itu, maka Allah menegaskan pada ujung akhirnya bahwa seluruh peristiwa ini, seluruh kegiatan ini adalah bukan untuk Anda membuang waktu, bukan untuk Anda rutinitas datang dan pergi puasa setahun-tahun yang lalu saja, bukan hanya untuk menghadirkan dalam terakhir statistik berapa kali Anda berpuasa dalam 1 tahun, tapi ini adalah untuk menghadirkan dari iman yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar manusia, agar kita semuanya, agar antum dan kita semuanya semakin berani, semakin percaya diri, semakin rajin dan semakin penuh vitalitas untuk kemudian merealisasikan la'allakum tattaqun. Karena apa? Karena pertama, untuk kemudian bisa merealisasikan takwa itu,
Allah menegaskan itu bukan sesuatu yang kemudian hanya dihadirkan melalui utopia, melalui cita-cita, melalui angan-angan, melalui cerita. Tidak. Tapi karena dia adalah kata fi'il mudhari, kata kerja yang menandakan tentang future tense, menandakan bahwa takwa itu agar kemudian bisa menghadirkan manusia yang beriman yang berkeunggulan, maka nilai takwa itu harus lil hal, harus hadir sekarang juga. Tidak menunggu besok, tidak menunggu yang lain, tidak menunggu setelah selesainya bulan Ramadan, tapi lil hal. Sekarang juga dia harus hadir. Takwa karenanya harus dan penting untuk direalisasikan semenjak hari pertama dari bulan Ramadan. Bila ukurannya adalah puasa di bulan Ramadan. Ilham. Tetapi sekali lagi bukan hanya di hari pertama saja dan hari keduanya kemudian tidak lagi bertakwa. Hari ketiganya semakin tidak bertakwa. Tidak. Ilham tapi juga lil istiqbal. Hari ini, sekarang juga besok hari dan waktu-waktu berikutnya. Dan demikian maka nilai-nilai takwa itu akan menjadi sesuatu yang membingkai dan bersama manusia yang beriman dan manusia yang merealisasikan takwa itu. Yang ketiga adalah istiqbal, kemudian tajadud. Tajadud artinya adalah sesuatu yang ada inovasinya, ada membaharunya. Ya, karena tidak akan menghadirkan kebosanan, tidak akan menghadirkan pikiran-pikiran yang nyeleneh, yang aneh-aneh, dan kemudian akan menghadirkan terobosan yang justru menjadi bermasalah. Tajadud menghadirkan bahwa perilaku beribadah kita, perilaku berpuasa kita, tidak membuat kita menjadi jenuh, tidak membuat kita menjadi bosan, tidak membuat kita menjadi malah suruh kepada Allah SWT. Tajadud membuat kita dengan pendekatan ini, berpuasa kita adalah berpuasa yang membuat kita menjadi semakin kokoh iman kita, tambah ilmu kita, semakin cinta pada Allah, semakin cinta dengan keluarga, semakin cinta dengan umat, semakin cinta dengan al-Islam, perjuangan Islam. Dan bila itu kita katakanlah kita buat daftarnya, pastilah menghendaki adanya tajadud. Tidak mungkin kita kemudian akan terjebak kepada rutinitas, sekedar copy paste, sekedar taklid, dan atau menyerah kepada kondisi. Pasti akan menghadirkan tajadud, akan menghadirkan upaya untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi yang tidak pernah berhenti. Seperti sekarang misalnya kita lakukan telekonferensi melalui sarana ini ada bentuk tajadud. Tajadud juga bisa diartikan bahwa dalam kegiatan mengisi Ramadan kita melalui kegiatan di rumah, bisa kita lakukan tajadud. Apakah dengan nanti membaca Al-Quran bersama dengan ayah dan ibu kita, dengan keluarga, kadang-kadang sendiri, kadang saling mendengarkan, saling menyemak, kadang-kadang kita membaca terjemahnya, bisa juga kita mengkaji tafsirnya melalui YouTube atau melalui telekonferensi semacam ini. Betul-betul tajadud. Bisa juga kegiatan itu kita isikan juga selain dengan bacaan Al-Quran, mengkaji ilmu, juga bisa kita lakukan dalam bentuk menambah wawasan kita dengan kajian-kajian terkait dengan masalah ilmuwan, profesionalitas, keterampilan, apa saja, dan itu semuanya terbuka lebar dengan waktu yang sangat terbuka. Tajadud. Dipentingkan adanya tajadud, sehingga dengan cara itu maka beribadah, berislam, tidak menghadirkan sesuatu yang membuat orang menjadi jemu, buat orang menjadi apatis, membuat orang menjadi pesimistik, tapi penuh dengan optimisme, penuh dengan kemampuan untuk menghadirkan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi. Karena kita diinginkan dengan beribadah kita tetap menghadirkan inovasi. Tapi tentu maksud daripada inovasi di sini bukanlah kemudian menghadirkan segala yang kemudian membawa kepada bid'ah, apalagi bid'ah yang dhalalah. Dengan dari tajadud misalnya kemudian puasanya mestinya hanya selesai pada waktu maghrib dengan adzan maghrib, karena ini tajadud diperpanjang sampai isya. Tentu itu tidak boleh. Atau sebaliknya dengan tajadud kali yang biasanya puasa sholat sehari 5 kali dalam sholat fardunya, karena ini tajadud maka dibikin menjadi 7 kali. Itu juga tentu tidak boleh. Tajadud di sini maksudkan adalah melakukan inovasi dalam kerangka yang sudah diperbolehkan atau yang memang dibenarkan. Tadi misalnya kajian keislaman yang dibikin beragam-ragam, caranya, temanya, narasumbernya, kajiannya, kemudian dilebarkan lagi, bukan sekedar kajian keagamaan murni, tapi juga bisa kajian tentang keilmuan, kajian tentang peradaban, kajian tentang keterampilan, kajian tentang, termasuk kajian tentang bagaimana kita berkontribusi menyelamatkan umat dan bangsa dan negara ini
dari jahatnya teror COVID-19. Tajadudnya itu juga bukan hanya sekali-kali saja, tapi dalam ungkapan bahasa Arab yang tadi saya sampaikan, tajadud itu juga untuk tajadud wal istimrar. Tajadudnya pun juga dikehendaki untuk berkelanjutan, tidak hanya sekali dan kemudian selesai, bukan hanya sekali dan kemudian besok tidak lagi, tapi diinginkan agar adanya tajadud itu, adanya orientasi untuk menghadirkan inovasi-inovasi tadi, itu juga sesuatu yang berkelanjutan. Dengan demikian maka, takwa justru memberikan kepada kita sebuah bingkai besar, bahwa berislam dengan berpuasa, menghadirkan manusia-manusia yang berkeunggulan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa Allah menciptakan kita dari latar belakang yang berbeda, suku, kabilah, warna kulit, profesi, itu semuanya dihadirkan dan itu adalah realita kemajemukan kita, realita kebinekaan kita. Apalagi dalam konteks Indonesia itu menjadi bagian dari kekayaan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya dalam konteks Indonesia. Itu semuanya tidak dihadirkan untuk menghadirkan tanakur, saling menghadirkan yang mungkar, saling tidak akur, saling tidak bekerja sama, saling menegasikan, saling menihilkan, tidak. Tapi justru dihadirkan untuk ta'aruf, saling bekerja sama, saling mengenal, saling bekerja sama, saling memaksimalkan potensi untuk kebaikan bersama. Itulah untuk menghadirkan manusia yang berkeunggulan. Itulah manusia yang bertakwa. Nah, menghadirkan yang berkeunggulan, yang bertakwa itu dalam konteks takun tadi memerlukan hadirnya aksi merealisasikan takwa itu sekarang juga, diwujudkan sekarang juga, tidak menunggu besok. Tapi jangan hanya hari ini saja, karena diperlukan istiqbal juga. Besok-besok juga demikian. Bukan hanya besok dalam konteks hari, tapi juga besok dalam konteks bulan. Ya, bukan hanya karenanya selesai di bulan Ramadan dan setelah itu bulan Syawal tidak lagi bertakwa, tapi ya di bulan Ramadan takwa, di bulan Syawal takwa, di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah takwa, Dzulhijjah takwa, begitu seterusnya sampai ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Litajadud lil hal wa istiqbal, litajadud wa istimrar, untuk menghadirkan inovasi yang tidak pernah berhenti. Inovasi itu menghadirkan beragama yang penuh dengan vitalitas, penuh dengan inovasi yang menghadirkan keunggulan, menghadirkan peran serta yang membawa kepada beragama, yang membawa kepada keceriaan, kebahagiaan, kontribusi yang maksimal kepada kebaikan kemanusiaan, dan itu pun juga berlakunya berkelanjutan. Lil istimrar. Tidak kemudian hanya sekali dan kemudian selesai, sekali merasa puas dan kemudian berikutnya tidak lagi melakukan tindakan-tindakan menghadirkan yang menghadirkan beragama yang membawa kepada keunggulan. Rekan-rekan sekalian, dengan berkata semacam ini, maka bulan Ramadan memang adalah bulan yang luar biasa, istimewa, baik di dalam penutupnya maupun penutupnya, baik dari sisi ajaran awalnya maupun tujuan syariahnya berpuasa, dan apalagi kalau kita mempergunakan pendekatan sejarah tadi itu. Ini karenanya ada sebuah kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan kembali sekali lagi. Banyak saudara-saudara kita yang tidak lagi bisa menikmati bertemu dengan Ramadan tahun 1441. Tapi Allah memberikan kepada kita berantum semuanya untuk bertemu kembali dengan Ramadan 1441. Maksimalkannya adalah menjadi satu yang niscaya dan itu tidak boleh kita mubadirkan. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksimalisasi daripada atau optimalisasi bulan Ramadan di tengah wabah semacam ini. Kemarin sempat muncul ada pihak yang mengusulkan agar bulan Ramadan atau Ramadan tahun ini umat Islam diperbolehkan tidak berpuasa. Ini adalah sebuah fatwa, sebuah permintaan fatwa yang sudah secara terbuka ditolak oleh MUI, oleh NU dan juga oleh Muhammadiyah. Karena sesungguhnya memang masalahnya sudah selesai. Ya kalau Anda sakit, ya memang sejak dari awalnya memang Anda diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi kalau Anda tidak sakit dan tidak bepergian, Anda tidak terkena virus COVID-19, tidak terkena corona, ya Anda sesungguhnya tidak perlu berpikir untuk tidak berpuasa. Sebab yang sampai kemudian justru bulan agung yang demikian luar biasa Allah hadirkan, justru untuk meningkatkan keimanan umat manusia, untuk meningkatkan kualitas keimanan umat manusia, meningkatkan kualitas kemanusiaan umat manusia menjadi manusia utama, yaitu manusia yang bertakwa,
dengan berpuasa, tapi kemudian dijadikan sebagai mainan untuk kemudian mencari dalih untuk tidak berpuasa, dan bila itu terjadi, bagaimana kemudian manusia akan meningkatkan kualitas dirinya, mengatasi masalah COVID-19 maupun juga masalah-masalah lain. Para ahli jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Ahmad Al-Fadhi, membuktikan bahwa mengatasi masalah seperti COVID-19 ini, salah satu di antaranya adalah diperlukan adanya kuatnya imunitas tubuh fisik daripada setiap warga, setiap manusia di kawasan di mana ada COVID-19. Nah, dari mana kemudian imunitas ini bisa dihadirkan? Salah satu di antaranya adalah kata beliau, Dr. Ahmad Al-Fadhi, yang telah melakukan penelitian yang meluas di Amerika Serikat dan juga di kawasan-kawasan yang lain. Dia menemukan bahwa imunitas itu ternyata bisa dihadirkan. Salah satu di antaranya adalah sebagai umat beragama dan dalam konteks umat Islam dikuatkan justru dengan meningkatkan kualitas ibadah daripada umat Islam. Khususnya dalam konteks ini adalah kualitas peningkatan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran dibaca, semakin tinggi kualitas pembacaan Al-Qurannya. Dengan dibaca, dipahami maknanya, dipahami kajian-kajian terkait dengan ayat-ayatnya, dan kemudian dicoba untuk diamalkan, kemudian menghadirkan ketentraman diri yang luar biasa, keyakinan diri yang luar biasa, kondisi semacam itu meningkatkan imunitas tubuh dari orang yang melakukan pembacaan terhadap Al-Quran. Bila kemudian Al-Quran justru meningkatkan imunitas si pembaca Al-Quran, umat yang membaca Al-Quran. Bila dengan Al-Quran dan membaca Al-Quran adalah satu yang menjadi tradisi yang terus-menerus dan sangat dianjurkan untuk dibaca selama bulan Ramadan, maka akan menjadi kontraproduktif bila kemudian bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan membaca Al-Quran, yang dengan cara itu maka meningkatkan iman dan imunitas umat, menjadi sangat kontraproduktif bila bulan yang dihadirkan ini justru tidak dimaksimalkan dengan dalih adanya virus COVID-19 dan kemudian tidak berpuasa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa justru dengan adanya virus COVID-19, optimalisasi itu bisa kita lakukan justru dengan memaksimalkan kehadiran bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah dengan memaksimalkannya untuk menjadikannya sebagai bulan di mana Al-Quran betul-betul kita baca, kita pahami maknanya, kita tingkatkan diri kita dalam posisi untuk betul-betul mengimani Al-Quran, dan dengan cara itu Al-Quran menjadi bagian daripada kehidupan kita, dan dengan cara itu maka meningkatlah kualitas iman dan imunitas kita, dan itu adalah efektif untuk kemudian menjadi bagian daripada yang menyelamatkan diri kita, insya Allah juga karenanya keluarga kita, lingkungan kita dari kemungkinan terkena yang disebut dengan COVID-19 itu. Dengan peringatan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semuanya, maka kembali Al-Quran dan Ramadan yang kemudian direlasikan jadi bulan Al-Quran itu sudah memberikan kepada kita sebuah sarana yang luar biasa untuk bisa kita optimalisasikan, justru karena di sana ada wabah COVID-19, di mana kemudian kita semuanya harus berkontribusi mengatasinya, berkontribusi untuk menghentikan penyebarannya, berkontribusi untuk membantu sesama agar ini kemudian bisa kita atasi. Allah menghadirkan bulan Ramadan untuk kemudian bisa kita jadikan betul-betul sebagai bulan Al-Quran, dan itu artinya adalah di mana kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih maksimal lagi, lebih intensif lagi, lebih dalam lagi, lebih mencintai Al-Quran lagi, dan dengan cara itu maka nilai-nilai itu akan bisa kita resapkan dalam diri kita, supaya meningkatlah kualitas imunitas tubuh kita, supaya dengan cara itu maka kita mempunyai kontribusi untuk memotong penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Dan kalau kemudian masing-masing kita semuanya, atau masing-masing dari kita semuanya melakukan kontribusi ini, dan kemudian meningkatlah imunitas diri kita, dan kemudian beragam protokol terkait dengan COVID-19 juga kita laksanakan, kemudian terputuslah, maka sesungguhnya itu adalah kontribusi yang sesungguhnya bisa dilakukan. Mengapa? Karena sekali lagi kita di Indonesia adalah mayoritas mutlak beragama Islam. Bila umat Islam melakukan apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan dengan memaksimalkan interaksi, dengan memaksimalkan komunikasi, dengan memaksimalkan interaksi, 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 dengan memaksimalkan interaksi,
dengan Al-Quran. Dan dengan cara itu maka seperti yang Rasul contohkan, para sahabat contohkan menghadirkan pribadi dengan iman yang luar biasa kuat. Dan dengan cara itu menghadirkan tubuh yang prima, yang kemudian imunitas yang luar biasa untuk bisa mengatasi beragam penyakit dan bahkan mengalahkan musyrikin Quraisy. Bila itu kemudian bisa kita hadirkan kembali, maka umat Islam memberikan kontribusi sekali lagi untuk mengokohkan eksistensi mereka, bahwa mereka yang betul adalah rahmatul alamin, solusi terhadap masalah yang ada. Kita juga masih ingat dalam Indonesia bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana dahulu Allah melalui para pahlawan bangsa menghadirkan Indonesia yang merdeka. Kita mengetahui bahwa Indonesia diproklamasi kemerdekaannya adalah pada bulan Ramadan, pada hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, tahun 1364 Hijriah. Apa yang saya sampaikan dalam pendekatan ini? Ini adalah sekali lagi kelanjutan daripada fakta-fakta sejarah, bahwa beragam kemenangan-kemenangan luar biasa umat Islam memang Allah hadirkan pada bulan Ramadan. Tadi peristiwa Badar Al-Kubra, kemudian peristiwa Fatu Makkah. Dan pada Indonesia yang paling mencolok adalah peristiwa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 45 yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, harinya hari Jumat, tahunnya 1364. Rekan-rekan sekalian, apa yang saya katakan dengan pendekatan ini, saya mengatakan bahwa bila itu kemudian kita tahukan, maka sesungguhnya sejak dari awal para founding fathers kita, dan sekaligus juga sejarah Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa harusnya memang dan tidak boleh ada semacam dikotomi antara kesamaan kita dengan keindonesiaan kita, dengan peran serta yang bisa kita dan penting untuk kita lakukan dalam konteks keindonesiaan kita. Para pahlawan bangsa dari kalangan umat Islam yang terlibat secara langsung untuk menghadirkan Indonesia merdeka, Kiai Haji Kamil Dzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Haji Abikus Najak Rosyoso, Mr. Kasman Singadi Mejo, Ki Bagus Haji Kusumo, dan tokoh-tokoh yang lain. Mereka semuanya di bulan Ramadan itu luar biasa berinteraksi dengan tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar belakang. Ada latar belakang politik yang beragam, latar belakang agama yang beragam, latar belakang ideologi yang beragam, latar belakang suku yang beragam. Mereka bisa bersamai mereka dan kemudian bisa menyelamatkan Indonesia menjadi negeri yang tetap merdeka, negeri yang tetap menyatu, tidak kemudian terancam oleh provokasi dari sebagian kalangan dari Indonesia Timur untuk misalkan dari Indonesia. Mereka bisa menyelamatkan. Ramadan memberikan inspirasi yang sangat kuat bahwa umat Islam di Indonesia, umat Islam yang melanjutkan peran sejarahnya jadi bagian daripada yang sudah sangat seharusnya. Bila kemudian mereka tidak gamang dan tidak gagap untuk kemudian melanjutkan peran sejarahnya dan kemudian menghadirkan sekali lagi manusia-manusia yang berkeunggulan dengan takwa itu, dan dengan keunggulan takwa itu menghadirkan manusia-manusia yang terhormat. Karena memang rekan-rekan sekalian, kalau Al-Quran menegaskan tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menegaskan tentang ukhrijat linnas. Tidaklah mungkin kondisi khairiyah ukhrijat linnas untuk masyarakat manusia seumum-umumnya bila kemudian umat Islamnya bukanlah umat Islam yang berkualitas, bukanlah umat Islam yang kemudian kualitasnya diakui, bukan umat Islam yang memberikan kontribusi yang maksimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Kalau kemudian rahmatul alamin adalah bagian daripada tujuan dan akhir daripada kontribusi yang Allah berikan melalui Rasulullah kepada umat manusia, maka tidaklah mungkin kontribusi menjadi rahmatul alamin terlaksana bila umat Islam tidak berkontribusi, bila umat Islam hanya menjadi penonton, bila umat Islam tidak berkualitas, apalagi umat Islam tidak punya imunitas dan karenanya sakit-sakitan, terkena corona semuanya, mustahil akan bisa menjadi rahmatul alamin. Jadi rahmatul alamin adalah ketika umat Islam dengan segala nilai yang mereka serap, mereka pahami, mereka yakini dari Al-Quran, dari sirah Rasulullah, dari pengalaman bersejarah, melanjutkan peran serta dan peran sejarah daripada para tokoh-tokohnya, kemudian mereka aktif di dalam kehidupan, menyertai masyarakatnya, membela kebenaran, mengkoreksi ketidakbenaran, menghadirkan kontribusi bahwa kepada keunggulan-keunggulan, dan dengan cara itu hadirlah realisasi daripada makna kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, realisasi daripada makna wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, dan Ramadan memberikan kepada kita peristiwa-peristiwa yang luar biasa, di mana kemudian nilai-nilai keunggulan itu betul bisa dihadirkan, di mana nilai-nilai kontribusi bisa dihadirkan, dan di mana nilai-nilai rahmatil alamin itu betul-betul
bisa dirasakan bukan hanya oleh masyarakat, oleh generasi pada zaman di mana peristiwa itu terjadi, tapi bahkan sampai hari ini pun makna dari rahmatil alamin itu masih dirasakan realita dan realisasinya oleh generasi yang hidup pada abad ke-21 di negeri yang non jauh di sini di Indonesia. Bila kita lihat peta tentang penyebaran Islam, tentang peristiwa Badar, Fatu Makkah, adanya di Saudi Arabia sekarang, dan kita ada di Indonesia, tentu itu adalah jarak yang sangat jauh. Dulu abad ke-7, sekarang di abad ke-21, itu tentu tentang waktu yang sangat panjang. Tetapi, makna daripada kontribusi menghadirkan manusia yang khaira ummah, manusia rahmatul alamin, tetaplah sampai hari ini bisa dirasakan. Makna daripada peran serta para tokoh-tokoh bangsa, founding fathers kalangan umat Islam, tadi Kiai Haji Hasim, Agus Hadi Kusumo, Kiai Khan Mudakir, Haji Agus Salim, kemudian Haji Abikus Dr. Suyoso, Mr. Kasman Simon Dimenjo, Mr. Dr. Muhammad Nasir, Mr. Sabri Prawangara, dan lain sebagainya. Kontribusi mereka membuktikan tentang Islam yang rahmatul alamin, yang khaira ummah, sampai hari ini tetaplah dirasakan oleh umat Islam di Indonesia, oleh bangsa Indonesia, bahkan ketika Indonesia sudah masuk ke abad ke-21, dan inilah yang penting untuk dijaga ketika COVID-19 merajalela. Ketika kemudian banyak orang khawatir dengan bagaimana masa depan umat, bagaimana dengan masjid, bagaimana dengan sholat berjamaah, bagaimana. Banyak orang mengkhawatirkan. Dan bagaimana ke depannya? Sekali lagi, Ramadan memberikan kepada kita arahnya sangat jelas. Bahwa menjadi berkontribusi menghadirkan khairah ummah, berkontribusi menghadirkan rahmatul alamin adalah bagian daripada yang memang sudah menjadi bagian daripada jati diri umat Islam. Inilah yang penting untuk selalu dipegang. Dan itu bisa akan terjadi ketika umat memang meningkatkan kualitas imannya, kualitas ilmunya, kualitas amal jama'inya, kualitas kepeduliannya, dan bila itu terjadi maka bisa saja memang ada kondisi di mana kita sholat di masjid, ada kondisi di mana kemudian ayat tentang berpuasa di 184 ayat surah Al-Baqarah menegaskan pada kondisi di mana bahkan ketika puasa diwajibkan pun ada kondisi di mana kita atau umat Islam dimungkinkan untuk tidak berpuasa. Ada yang karena sakit, ada karena musafir. Karena ada juga sebab-sebab yang lain seperti sekarang sebab tentang COVID-19. Karenanya meningkatkan kualitas ilmu kita akan bertemu dengan beragama yang rahmatul alamin. Bertemu dengan beragama yang wasatiyah, yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang tidak khawarij, tidak jabriyah, tidak murji'ah, tidak mu'tazilah. Meskipun ya secara guyonan orang mengatakan bahwa yang firqah najiyah dalam era COVID-19 ini adalah firqah mu'tazilah. Maksudnya adalah yang tidak tidak campur dengan publik dan malah akan menghadirkan kondisi yang menghadirkan masalah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang benar adalah firqah yang najiyah tetaplah firqah yang selalu memegang ibadah Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan cara itu akan menghadirkan Islam yang rahmatul alamin, Islam yang berilmu, Islam yang bertakwa. Dengan ilmu dan takwanya tidak akan kemudian mencederai diri, mencederai orang lain dengan memaksakan diri, memberikan fatwa dan atau memaksakan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak direkomendasikan oleh para ulama. Yang dalam konteks COVID-19 ini kita mendapatkan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya jarang terjadi. Banyak sekali fatwa dari NU dan Muhammadiyah bersama-sama juga dengan fatwa dari MUI. Mereka saat fatwa bertemu juga dengan fatwa dari para ulama di tingkat internasional. Para ulama di Saudi Arabia, di Mesir, di Turki, di Persatuan Ulama Internasional di Qatar. Banyak sekali fatwa mereka yang sekarang ini menjadi bersama-sama, menjadi sama fatwanya, bersatu dalam nilai yang sama, dan itulah yang perlu menjadi rujukan kita ketika kita akan mengambil ijtihad dan atau mengambil hukum di dalam mengisi bulan Ramadan di era wabah COVID-19 seperti yang sekarang terjadi. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dengan pendekatan ini maka kita bisa mempersiapkan diri, masih ada waktu besok dan kemudian hari berikutnya kita akan mulai berpuasa. Kita segera mempersiapkan diri untuk mempunyai jadwal, agenda, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita dari rumah, tetap menghadirkan manusia-manusia berkeunggulan, manusia bertakwa, sekalipun itu sekali lagi dalam kondisi di mana kita melakukannya, berpuasa dari rumah, sholat tarawih dari rumah,
kualitas iman, kalau kita melaksanakan fatwa daripada para ulama yang mendunia ini, kemudian kita tidak kita beribadah, dan dengan cara itu menghadirkan Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatul alamin, Islam yang membuat kita imunitas yang sangat kuat untuk menjadi bagian daripada kontribusi kita memotong pengembangan dan penyebaran daripada wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Ramadan kita tahun ini dengan cara yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan sesuai dengan cara itu kita betul-betul berkontribusi jadi generasi yang membawa kepada khairul ummah, rahmatan lil alamin, dan melanjutkan peran sejarah daripada para founding fathers kita, menghadirkan Indonesia yang merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajah Belanda, tapi juga merdeka dari corona dan kawan-kawannya, sehingga setelah era corona nanti tidak lagi kembali kepada era perang corona yang membawa kepada kemaksiatan dan atau membawa kepada kemungkaran dan kezaliman, tapi corona ini dimaknai sebagai sebuah hikmah untuk menghadirkan pola hidup yang lebih baik, lebih adil, lebih ma'ruf, jauh daripada yang mungkar, lebih taat, lebih membawa kepada kemaslahatan, lebih membawa kepada hikmah, menghadirkan manusia-manusia yang lebih takwa, dan dengan cara itu menghadirkan manusia-manusia yang lebih terhormat di sisi Allah, pastilah terhormat di sisi umat manusia. Itulah Ramadan yang akan sudah kita temui, menghadirkan manusia kita semua untuk merealisasikan diri tersebut, sekalipun dengan segala kondisi Selamat berpuasa, dan tentu saya mohon maaf bila ada perilaku, ungkapan, tutur kata, dan apapun dari saya yang tidak tepat dan tidak benar. Tolong saya mohon maaf, dan mudah-mudahan antum juga semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mengisi Ramadan ini dengan cara yang lebih baik, lebih berhikmah, lebih berisi ketimbang Ramadan sebelumnya. Sekali lagi justru tahun ini ada tantangan besar yang bernama COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya dan juga taujihnya. Ini kayaknya nggak ada yang ingin bertanya ya, karena saya chat di grup, di Zoom chat, tapi nggak ada yang ini ya, mau bertanya. Hadir. Via chat, silakan via chat dulu kalau yang ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya bisa diketik di chat ya. Tanya gini, tadi Ustaz kasih ini Ustaz. Ya karena belum ada yang bertanya, maka saya akan bertanya kayak gitu. Jadi gini Ustaz, jadi kan kita ini kan tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, yang biasanya kita itu bisa agenda keluar, tapi sekarang itu agendanya di dalam. Kira-kira ada nggak Ustaz tips-tips atau beberapa ibadah yang mungkin bisa kita fokuskan, yang mungkin itu terkadang terlalaikan oleh kita, namun memiliki dampak yang besar? Kayak gitu Ustaz. Ya, jazakallah khair. Jadi yang dengan bekerja dari rumah dan atau kemudian pemberlakuan PSBB dan lain sebagainya, ya salah satu di antara dampaknya memang sebelum Ramadan pun kita sudah banyak di rumah, dan sekarang nanti Ramadan pun juga itu masih akan diberlakukan. Apa yang kemudian bisa dilakukan dan kadang-kadang kita lupa? Salah satu di antaranya adalah menegaskan kembali tentang eksistensi institusi keluarga kita, bahwa kita adalah bagian daripada keluarga. Seringkali sebagai aktivis dan anak muda, seringkali orientasinya adalah aktivis di luar rumah, berkomunikasi dengan mungkin sesama rekan pengurus, anggota, maupun juga medan di mana kita akan melaksanakan kegiatan organisasi kita. Banyak kegiatan kita di luar, sehingga kita seringkali lupa dengan realita dan fakta bahwa kita adalah bagian daripada institusi keluarga. Kita mungkin adalah suami, mungkin istri, mungkin sebagian besar dari antum masih anak-anak. Anak-anak bisa jadi adalah kakak, bisa jadi adalah adik. Nah, dengan seringkali itu terlupakan karena kita mungkin mengira bahwa institusi rumah tangga kita selesai, sehingga antum orientasinya adalah kepada dakwah keluar, aktivis keluar,
membela keluar, memperjuangkan yang di luar, yang di rumah dilupakan. Padahal Rasulullah sendiri pun juga tidak pernah melupakan keluarga. Dalam Ramadan pun juga beliau terus mengingatkan istri-istrinya. Beliau pun juga tidak pernah kemudian menjadi sosok yang kemudian dalam tanda kutip mementingkan di luar dan kemudian meninggalkan di dalam rumah tangga. Rumah tangga menjadi institusi yang amat sangat bermakna ketika kemudian kita sekarang ini dipaksa, begitulah ungkapan yang lain, untuk tetap berada di rumah. Kita akan berada bersama dengan bapak dan ibu, kakak dan adik. Karenanya sudah ada di rumah, jangan kemudian jadi seolah-olah antum hanya di rumah fisiknya saja, sementara pikirannya berada di luar rumah, sementara seluruh potensi effortnya untuk di luar rumah. Rumah itu penting untuk antum kokoh kuatkan keberadaannya, dan antum bagian daripada yang ada di rumah itu. Baik itu dalam konteks untuk menghadirkan yang usroh, yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa da'wah, dan kemudian karenanya menghadirkan makna. Kalau dulu barangkali habis apa namanya buka puasa, kemudian segera pergi keluar untuk kemudian mengisi atau ikut kegiatan taklim ataupun kajian ataupun kegiatan sosial di masjid maupun juga di perusahaan maupun juga di kampus. Setelah buka puasa langsung jalan. Habis itu pun barangkali tarawihnya juga di beragam masjid yang berbeda-beda, karena mengejar ustadz yang berbeda-beda maupun juga imam yang berbeda-beda. Kajian Al-Qur'annya barangkali juga orientasinya selalu di luar. Sekarang kita berada di rumah. Sekali lagi, jangan fisiknya saja antum di rumah, tapi ini ada kesempatan yang luar biasa untuk mengokohkan kembali interaksi kita dengan keluarga, institusi keluarga kita, mengokohkan kita bahwa kembali bahwa kita adalah anak atau mungkin kakak, mungkin adik, dengan segala hak dan segala kewajibannya. Kita mungkin bapak, mungkin ibu. Jadikanlah ini sebagai sesuatu yang betul-betul meningkatkan keluarga yang nanti akan membawa kepada kebersamaan, bukan hanya untuk kemudian saling mengingatkan di dunia, tapi juga saling mengingatkan di akhirat nanti ketika Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman itu juga dengan keluarganya di surganya. Jadi karenanya maksimalkanlah keberadaan di rumah itu untuk betul-betul menguatkan institusi keluarga. Di sana kasih sayang suami istri, bapak dan ibu, ayah, kakak dan adik, kalau itu bisa dihadirkan alangkah sangat indahnya. Membaca Al-Quran bersama, kemudian mungkin saling merojah Al-Quran, saling tasmi' di antara keluarga, itu pasti sangat indah. Saling mengkaji, saling mengingatkan, saling membantu, saling berkomunikasi lebih mendalam, lebih meluas. Itu luar biasa, akan mengembalikan institusi keluarga pada posisi yang sebenarnya. Ini sesungguhnya salah satu makna penting yang perlu disikapi, ya, hikmah yang penting untuk selalu dihadirkan ketika kita bertemu dengan kondisi di mana virus COVID-19 ini membuat kita berada di rumah. Jadi jangan sampai sudah ada virus kemudian kita harus di rumah, kemudian di rumah pun tidak kita maksimalkan. Ramadan memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas keluarga kita, kualitas kita sebagai anggota keluarga, baik dalam konteks sosial, termasuk dalam konteks keagamaan, termasuk juga dalam konteks tadi saling kokoh mengokohkan di dalam beribadah berpuasa, maupun juga menghidupkan malam-malam Ramadan bersama dengan keluarga kita semua. Cukup saya kira. Jazakallah Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi yang saya rasa semua dari yang join di sini itu bertanya juga gitu. Jadi di dalam Ramadan ini ada salah satu ibadah yang istimewa, yaitu iktikaf, yang sebelumnya kita biasa di masjid, yang nanti di bulan ini ya kita berharapnya COVID ini segera berhenti sebelum masa iktikaf itu. Nah, di sini saya minta ada yang bertanya bahwa ada alternatif apa untuk mengganti iktikaf ini, dan mungkin bagaimana pendapat Ustadz terhadap hal ini? Ya, sebenarnya
iktikaf memang adalah bagian daripada ibadah yang Rasulullah juga selalu lakukan ya selama bulan Ramadan. Tapi juga kita tahu jangankan iktikaf ya, bahkan puasa saja juga bisa tidak dilaksanakan. Sudah disampaikan tadi, kalau kita sakit atau kita dalam posisi musafir, puasa yang wajib saja juga bisa untuk kemudian tidak dilaksanakan. Apalagi adalah perilaku-perilaku yang sudah sunnah. Iktikaf adalah bagian daripada yang sunnah. Jadi pertama harus kita dudukkan dulu bahwa tidaklah berarti ketika kemudian karena kondisi tertentu kemudian kita tidak bisa melaksanakan iktikaf, maka seolah-olah kemudian kita merasa puasa kita menjadi batal misalnya, atau kita harus melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah itu satu. Nomor dua, sesungguhnya selama kita di rumah pun banyak hal yang kemudian tetap bisa kita lakukan dengan nilai-nilai keutamaan yang juga tidak kalah, ya nilai keutamaan yang juga sangat tinggi. Seperti misalnya tentu kita tahu bahwa Rasulullah mengajarkan tentang fajar 2 rakaat sebelum salat subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu berarti adalah satu hal yang harus penting untuk selalu bisa kita kerjakan terus-menerus. Misalnya juga Rasulullah mengajarkan tentang barang siapa yang kemudian membaca sholat subuh berjamaah dan duduk di tempat sholatnya sampai pada waktu syuruk dan kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala setara dengan haji dan umroh secara penuh. Itu juga bisa kita lakukan sepanjang waktu kita berpuasa, sepanjang hari-hari puasa setiap harinya. Atau juga misalnya Rasulullah mengajarkan tentang waktu-waktu yang mustajab yang bisa kita gunakan untuk berdoa pada waktu tahajud, berdoa antara adzan dan qomat, berdoa pada akhir sholat, berdoa pada akhir hari Jumat misalnya. Maksimalkan saja, itu juga bagian-bagian bila kita maksimalkan dan doa kita dijawab oleh Allah, itu nilainya tentu sangat luar biasa. Iktikaf adalah satu bentuk ibadah yang Rasulullah memang tidak meninggalkannya, karena tidak ada alasan untuk meninggalkan daripada iktikaf itu. Tapi Imam Ahmad menyampaikan bahwa inilah salah satu bentuk ibadah yang Rasulullah tidak meninggalkan, tapi tidak disebutkan apa pahala daripada iktikaf itu. Jadi, nah sementara ada juga bentuk-bentuk ibadah yang lain yang Rasulullah juga selalu mengajarkan dan tidak meninggalkannya, tapi juga memberikan penjelasan tentang nilai ibadah yang sangat luar biasa di dalamnya. Membaca Al-Quran tentu juga ada bagian daripada yang penting untuk terus dimaknai secara lebih mendalam, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan nilainya adalah setiap huruf ada hasanah. Tetapi pada bulan Ramadan itu setiap hasanah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini artinya semakin banyak kita baca Al-Quran selama bulan Ramadan, sekalipun di rumah begitu ya, sekalipun juga kalau untuk perempuan sesungguhnya iktikafnya kaum wanita justru adalah rumahnya, dia sholat di rumahnya. Jadi untuk para muslimat sesungguhnya tidak terhalang untuk tetap bisa iktikaf di tempat sholat di rumahnya. Jadi sekali lagi, kalaupun misalnya itu tidak dilaksanakan, baca Al-Quran semakin banyak, semakin mendalam, semakin diamalkan, itu juga mempunyai nilai yang sangat tinggi ya. Mudah-mudahan bila semuanya dilakukan dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang baik dan benar, insya Allah akan bernilai pahala. Dan bila demikian maka kondisi di mana ada corona ini tidak membuat kita menjadi seolah mati angin, tidak bisa beribadah. Ibadah tetap bisa kita lakukan tanpa harus menjadi menghadirkan yang bidah-bidah. Dan tadi saya katakan mentang-mentang karena kita tidak bisa sholat jamaah di masjid, kemudian kita bikin sholat subuhnya menjadi 4 rakaat misalnya, tentu juga tidak boleh. Atau karena kita tidak bisa kemudian tarawih di masjid, kemudian kita bikin sholat isya-nya menjadi 6 rakaat, ya tidak boleh. Kita tetap saja harus melaksanakan syariah secara baik dan benar, contohnya Rasulullah dan para sahabatnya, dan juga diajarkan oleh para ulama-ulama. Kalau itu bisa kita lakukan semuanya, insya Allah Allah adalah zat yang tidak akan melupakan apa yang kita lakukan. Allah adalah zat yang maha adil. Allah tahu persis bahwa corona yang bagian daripada hamba Allah tentu tidak dihadirkan untuk membuat kita menjadi kehilangan kesempatan untuk beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bagaimana kita bisa menjadikan ciptaan Allah yang bernama corona itu menjadi penyemangat kita untuk beribadah dengan baik dan benar, kondisi apapun, tanpa menghadirkan pelanggaran-pelanggaran yang justru menghadirkan kondisi yang tidak sebenarnya. Mas. Oh baiklah, jazakallah Ustaz penjelasannya. Yaitu
Dan ternyata memang banyak ibadah-ibadah lain yang sebenarnya kalau kita maknai lebih dalam bisa kita optimalkan juga di masa wabah ini. Apalagi yang sudah berkeluarga, tentu ini akan menjadi sebuah momentum yang luar biasa. Seperti itu. Sudah berkeluarga ataupun antum yang belum berkeluarga bukan berarti tidak punya keluarga. Antum adalah anak atau kakak atau adik, gitu ya. Tadi saya katakan hanya badannya di rumah tapi pikiran di luar rumah. Saya memerlukan bakti daripada antum semuanya. Kakak dan adik kita memerlukan bimbingan dan atau bersama antum semuanya. Maksimalkan itu. Siap, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tauji dari Ustadz Hidayat Nur Wahid. Jazakallah Ustadz atas waktunya dan juga penjelasannya. Insya Allah ini akan menjadi semangat bagi kita untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang harus kita optimalkan untuk Ramadan ini di masa COVID ini. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.